Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Muhammad Sauki dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi Kerajaan Maritim Bercorak Islam. Bab 2. Kesultanan-Kesultanan Maritim Masa Islam di Nusantara. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Nomor 1. Penyebab agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Dan Samurapasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam. Berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Soleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kedua, teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. A. Teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snow Hurgron J. W.F. Sutherland dan B.H.M. Vicky, ini Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. B. Teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur, ini pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat, ini Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. A. Masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara. Beberapa kesultanan bercorak Islam. Nomor 1, ada nama Kesultanan Aceh. Abad atau sekitar 1507. Letaknya di Aceh. Sultan terkenal Iskandar Muda. Demak. Abad ke 1500. Demak, Jawa Tengah. Sultan yang terkenal adalah Raden Fatah dan lain-lain. Kesultanan Maritim Nusantara masa Islam. Nomor 1, ada Kesultanan Aceh. A. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Aceh Rayuk, sekarang Aceh Besar. Kesultanan Aceh pada masa 1507 sampai 1903 didirikan oleh Ali Mugayat Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Magayat Shah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Al-Mugayat Shah. B. Kesultanan Maritim Nusantara masa Islam. Kesultanan Aceh. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakat tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Fatah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Fatah jugalah perintis sekaligus peletak dasar
kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. 2. Kesultanan Demak. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1549. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupan dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Fatah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarahnya Wahanten Girang dalam naskah Carita Parahyangan dan Mendanggili dalam Tombo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Kesultanan Banten. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perkembangan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas ladang di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misalnya pada kesenian bela diri debus. Kesultanan Maritim Nusantara masa Islam. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada 1586, Penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Kesultanan Maritim Nusantara masa Islam. Kesultanan Mataram. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Sultan Agung membawa Mataram mencapai puncak kejayaan. Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarah. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Ngara Lamo, gerbang istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. Gambarnya seperti ini. Kesultanan Mataram dalam bidang kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Yang ketiga, Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Kesultanan Mataram. Lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Kesultanan Tidore. Lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis,
Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk, pada 1334 Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat keduanya kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisi sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Kesultanan Tidore, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada beberapa di daerah Maluku. Terdapat istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Kie dan terdapat benteng Portugis seperti benteng Tohula dan benteng Torre. Kesultanan Goa-Talo, lokasi dan sumber sejarah. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa-Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Goa-Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaan yang terkenal adalah perahu pinisi. Warisan kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Sosial budaya. Yang pertama ada arsitektur, termasuk bangunan makam. Yang kedua ada sastra. Yang ketiga kaligrafi seperti tulisan Arab. Yang keempat sistem kalender. Yang keenam aksara. Dalam bidang politik, pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhan, yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Jadi kesimpulannya adalah Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam. Dan teori-teori maksudnya Islam di Nusantara ada 3, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Kalau teori Gujarat didukung oleh Snow Hurgronje, W.F. Sutherland, dan B.H.N. V.K. ini. Kalau teori Mekah didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur. Sedangkan teori Persia didukung oleh Husain Jajadiningrat. Kesultanan Aceh berdiri pada abad 16 atau sekitar 1507. Letaknya di Aceh. Sultan terkenal adalah Iskandar Muda. Kesultanan Demak pada abad 16 atau sekitar 1500. Letaknya ada di Demak, Jawa Tengah. Sultan yang terkenal adalah Raden Fatah. Dan Kesultanan Mataram pada abad ke-16 juga, pada sekitar tahun 1586. Letaknya di Yogyakarta. Sultan yang terkenal adalah Senopati dan Sultan Agung. Dan Kesultanan Banten abad 16 sekitar 1526.
Masehi. Letaknya di Banten. Sultan yang terkenal adalah Agung Tirtayasa. Yang kelima ada Gua Talo pada abad ke-16, yaitu sekitar 1528. Letaknya ada di Makassar. Sultan yang terkenal adalah Hasanuddin. 6. Ternate dan Tidore. 1257 Ternate dan 1322 Tidore. Letaknya berada di Maluku. Sultan terkenal adalah yang pertama untuk Ternate, Babullah. Yang kedua untuk Tidore adalah Nuku. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggana sekitar 1521 sampai 1546. Sultan Agung membawa Mataram mencapai puncak kejayaan. Ini adalah contoh Ngaralamu, gerbang istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. Yang berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Dan ini lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Terakhir, D. Pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. A. Sistem dan struktur sosial masyarakat di kerajaan yang bercorak Islam. B. Pertumbuhan kota dan terbentuknya jaringan ekonomi serta intelektual. Yang C. Kehidupan pendidikan. Yang D. Kehidupan arsitektur dan kesenian. Yang E. Kehidupan kesusastraan. Inilah pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bayangkan jika tidak adanya masuknya kebudayaan Islam ke Nusantara. Kehidupan pendidikan sangat penting bagi seseorang untuk berpendidikan. Dan yang terakhir, warisan kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Bahas lagi yang seperti tadi, yang sosial budaya. Yang pertama arsitektur, termasuk bangunan makam. Yang ke B sastra. Yang ke C kaligrafi. Yang D sistem kalender yang kita gunakan sehari-hari, itu termasuk warisan kesultanan masa Islam. Yang E aksara. Kalau pada bidang politik, pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, yaitu yang berarti penguasa kerajaan atau susuhuhan, yang kemudian menjadi sunan. Juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Sekian dari saya, cukup segitu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.